bule guys. Lady Gaun. Lagi? Oh, ini lagi. Kemarin kami pergi nonton timnas. So this was it. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan sukses selalu dalam apa jua yang kalian usahakan guys ya. Oke. Ketika perlawanan Indonesia lawan China ya, satu perkara yang sangat kita apresiasi lah kepada fans Indonesia. Mereka bukan sahaja rakyat Indonesia ya, tetapi bule-bule daripada luar begitu antusias melihat keadaan dan suasana di Stadium GBK itu. Sampai ada yang terkaget melihat guys suasana baru di stadion itu. Saya pertama kali ke GBK ketika Indonesia lawan Australia tempoh hari. Begitu juga, saya sangat kaget guys. Seolah-olah kan saya sendiri itu adalah rakyat Indonesia. Macam satu keluarga sudah kalau di Stadium GBK itu menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu yang paling dekat sekali di hati selain lagu Indonesia Raya. Jadi kali ini saya ingin mereaksi video-video terkait dengan fans-fans yang berada di Stadion GBK ketika Indonesia lawan China. Ayo kita simak video ini guys. Negara lain mana ada yang bisa begini, bangga jadi orang Indonesia ya. Pertama kali ini dengar semangat supporter Indonesia, syahdu banget sih. Ini yang takbiran Muhammad di GBK itu guys. Karena malam itu adalah malam takbirannya. Gila. Oke, ini lihat langsung Tifo La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. Ini yang paling terbesar ya. Mungkin ini rekor ya dalam sejarah. Wakil dari Malaysia, pendukung timnas Indonesia. Ada wakil dari Malaysia guys. Ini mungkin mereka kaget juga ya melihat suasana Indonesia punya ini, GBK ini. Beginilah saya dulu guys di sini. Melihat suasana ini memang sangat membahagiakan rasanya. Subhanallah, ini mungkin hanya ada di Indonesia, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Chant atau nyanyian yang dinyanyikan supporter timnas Indonesia di stadion mengumandangkan takbir. Ya, pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C antara timnas Indonesia versus Cina 5 Juni 2025. Kebetulan bersamaan malam Hari Raya Kurban, sehingga supporter mengumandangkan takbir untuk mendukung timnas Indonesia. Alhamdulillah, timnas Indonesia menuntaskan perlawanan Cina dan membuka peluang lolos Piala Dunia 2026 melalui babak keempat. Timnas Garuda fans, Pak Patrick penuh janji. congratulations. Sorry for me sweating, but I'm so happy for you. Thank you for everything. Thank you for cheering for us. We love you guys, and this is only the beginning. Bye bye. Wah, dia ke masjid sholat bersama. Ini Patrick mulai buat sholat Aidil Adha ya, setelah menang lawan China. Minimal seumur hidup lu harus lihat langsung Mahakarya La Grande Indonesia guys. Kita lihat ini dia punya Tifo La Grande Indonesia ya, yang paling terbesar dalam sejarah di Stadium GBK ini. Macam mana dia buat nih ya, sampai naik pergi atas nih.
naik ke atas guys ya. Oke, tifo dia naik ke atas. Wah, mantap lah. Gila. Ini yang diumpamakan dia menerobos tembok besar Cina ya. Terbaiklah. Terbaik, mantap. Besarnya ini sampai atas ya. Gatot kaca ya. Sejarah guys, sejarah timnas Indonesia. Ngam-ngam penutup kualifikasi di GBK, Gatot Kaca sebesar ini memenuhi ruang stadion. Tidak hanya bikin merinding, dua tifo pada laga lawan Cina juga penuh makna. Ya, pada laga Indonesia versus Cina membentang dua tifo yang berbeda. Satu dari La Grande Indonesia, yang kedua dari Ultras Garuda. Saat dibentangkan, keduanya sukses membuat merinding semua yang melihatnya. Tapi tidak hanya bikin merinding, kedua tifo tersebut juga punya makna dan pesan yang sangat dalam. Pertama, tifo dari La Grande menampilkan sosok Gatot Kaca yang terlihat menghancurkan tembok Cina. Itu menunjukkan pada publik seluruh dunia kalau timnas Indonesia malam itu akan mengubur asa Cina untuk lolos ke Piala Dunia. Kedua tifo dari Ultras Garuda menampilkan Garuda raksasa terbang gagah ke arah bendera Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Itu adalah sebuah pesan optimisme yang manis kalau kita akan melaju ke Piala Dunia dan menantang penghuninya bermodalkan taji dan paruh yang tajam. Tidak hanya bikin kenapa negara aku tak diajak main di pusingan keempat Piala Dunia? Ini when staging kalian semangat mendukung Indonesia Modern Idol. Wah, ini boleh guys. Lady Gaun. Lagi? Ini lagi. Kemarin kami pergi nonton timnas. So this was a very important game. Indonesia had to win to make sure they can go to the next round for the qualification for the World Cup. Tengok ini, bule pun datang jauh-jauh ya. Inilah fans Indonesia dari berbagai negara guys. Panas sekali ya. Selesai 1-0. Oke guys, atmosfer dan kehadiran di stadium fans La Grande dan Ultras Garuda ketika timnas Indonesia menghadapi China, supporter fanatik seperti La Grande Indonesia dan Ultras Garuda kembali menunjukkan peran vital mereka sebagai pemain ke-12. Kehadiran mereka memperlihatkan solidaritas dan militansi, chant, bendera merah putih raksasa, nyanyian non-stop, dan juga koordinasi visual dari tribun benar-benar menciptakan atmosfer intimidatif. Bukan untuk tuan rumah, tetapi untuk membakar semangat para
pemain timnas Indonesia. Bayangkan tifo sebesar Gatot Kaca itu guys, dan juga yang keduanya daripada Ultras Garuda sebesar itu, mungkin rekor dalam sejarah di GBK ya. Kemudian peran yang mereka lakukan juga adalah dari segi psikologis, meningkatkan mental para pemain, yang mana di laga panas kontra China ini adalah penentuan hidup mati Indonesia dan China. Para pemain Indonesia tampil percaya diri, berani menekan sejak menit awal ya, yang mana dukungan vokal dan visual dari fans sangat mungkin memberi efek psikologis yang positif terhadap pemain-pemain ini. Jadi mereka rasa terdorong untuk dukungan dari fans ini, meskipun mereka pada mulanya agak mungkin khawatir ya, tetapi akhirnya fans Indonesia ini memberi satu keheningan yang bisa memberi mereka kenyamanan dalam bermain dan semangat motivasi yang tinggi. Ini memicu semangat bertarung lebih tinggi, terutama saat Indonesia menyerang daripada awal sampailah mendapat gol daripada Oli Romeni itu. Dan hal ini tercermin ketika pemain-pemain seperti Tom Haye, Joel Palupasi, Oli Romeni, Ricky Kambuaya, dan juga beberapa pemain lain lah kan, hampir kesemualah berfungsi dengan baik. Juga daripada Yakub Sayuri, Egy Maulana Fikri, hampir kesemua ini punya peran masing-masing. Okey, strategi yang dilakukan oleh fans Garuda ini, La Grande dan juga Ultras ini, sebenarnya mereka punya kreativitas tersendiri yang tidak ada pada fans-fans lain di mana sekalipun. Ini kali pertama saya melihat begitu suasana keheningan yang sangat menyayat hati, mendebarkan dan juga memberi sejarah secara tuntas, terkoordinasi guys, sebegitu. Ini bukan senang melakukannya. Mereka juga cenderung melakukan kreativitas yang sesuai dengan lawan yang mereka hadapi. Contoh lawan China, mereka menggunakan Gatot Kaca seperti itu, seperti menembus tembok besar China. Begitu juga dengan Ultras Garuda punya tifo itu. Ada logo macam bendera Amerika Meksiko itu, mereka akan terbang ke sana. Jadi ini semua satu kebanggaan di dalam perlawanan pada kali ini guys. Jadi mungkin itu saja saya punya pandangan terkait dengan fans Indonesia ini. Tidak ada di mana sekalipun. Fan Indonesia bagi saya nomor 1 di dunia saat ini. Oke guys, bagaimana menurut kalian terkait perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom 2. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.